Targhibul Mustaqim, yang mana kitab punyaan dari Syekh Nawawi Banten. Di situ ada diterangkan baidatu. Dijelaskanlah ada rajulun solih, seorang laki-laki yang soleh minal malikiyah, dari mazhab Maliki. Beliau mimpi dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu Rasulullah memberikan sesuatu kepada beliau. Siapa orang yang mau membaca Astaghfirullah li abawai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 100 kali, Astaghfirullah li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 100 kali, 100 jumlahnya 200, kulla yaum, setiap hari. Maka kata Rasulullah, kuntu ma'ahu aina makan, aku akan selalu bersamanya dimanapun dia. Puji syukur selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yang penting bagi kita adalah satu keyakinan bahwa bila kita menegakkan agama Allah, bila kita memperjuangkan agama Allah, yakin bahwa Allah Ta'ala itu akan membantu dengan caranya. Cuman jangan kita memakai sistematis, artinya langsung di balai Tuhan gini, itu namanya pemaksaan. Ya, pemaksaan Tuhan malah tidak ada dia ya Tuhan. Doa sewa malam-malam ke Tuhan, jangan Tuhan waktu, ya Allah ampun sikuku salah niat mau tolong dibantuan, kau bantu niat mau tolong dibantu ya Allah, niat untuk mendirikan pesantren, niat untuk mengajak umat hambamu, umat Nabi kesayanganmu untuk dimau kepadamu ya Allah, tolong kamu ya Allah. Baca lu ke Tuhan, boleh satu-satu terleh ke jawaan. Jadi jadi agak-agak Tuhan, kininya ya Tuhan, kininya atau Tuhan paling nak suku kalau disasar-sasar itu. Tapi Tuhan kalau sarannya bisa lebih cepat daripada yang kita inginkan dan lebih besar daripada yang kita impikan. Apa itu kalau Tuhan deh acok-acok saja munajat, ya munajat dalam artian acok intim, berdua-duaan dengan Tuhan tuh dikala dimana manusia lain sibuk dengan mimpinya, kita sibuk dengan intimnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan awak. Yakin saja. Itu bila awak tak yakin dia Tuhan hancur majlis. Kalau tak ke Tuhan awak yakin lalu kesiale awak. Awak yakin. Dan yakinkanlah satu persatu dari ayat Al-Quran itu, terjemahkanlah di dalam kehidupan. Kalau bantu agama Allah itu ada yang barangkali 10 tahun dan ada yang barangkali 20 tahun, ada yang kontan, ada yang di ansur kredit. Allah Ta'ala jangan menolong. Musa 50 tahun doanya maka Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah itu. Nabi Ibrahim 2000 tahun menunggu, bahkan beliau telah meninggal, baru doa beliau dikabulkan, yaitu dengan lahirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila keyakinan awak kepada Allah Ta'ala kokoh, bila keyakinan awak kepada Allah Ta'ala mantap, awak tak ada ragu, walaupun awak jalani, awak nak kepecah, nak kena belah hati awak kepada Allah Ta'ala. Walaupun nampaknya topan, badai, angin kencang, tapi itu tidak akan memudarkan, memunahkan keyakinan kepada Allah SWT. Kemudian selawat salam kepada kekasih Allah Ta'ala, semoga pun jadi kekasih itu.
Nabi itu gelarnya Habib. Habib terjemahan bisa dari dua sisi, yaitu orang yang mencintai dan orang yang dicintai. Nabi itu bukan saja dicintai, tapi dia juga mencintai. Maka tidak Habib. Nah, ini tidak lemah bu, tapi satu kata dua makna. Kaya bahasa. Itulah Rasulullah kenapa dipanggilkan Habib. Karena Nabi bukan hanya sekedar dicintai, tapi juga mencintai. Nabi Muhammad adalah teladan. Jadi maka siapapun yang meneladani Nabi Muhammad, itu akan Allah berikan sekian persennya kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Semakin lengkap cara awak bernabi, semakin mantap, sempurna awak mengikuti Nabi, maka akan mengalirlah apa yang Allah alirkan kepada Rasulullah itu, baik syariatnya, thariqatnya, hakikatnya, dan ma'rifatnya. Bukan dari golongan awak saja sebagai manusia yang kenal Nabi. Mungkin kawan-kawan pernah mendengar ketika seorang kafir yang menjelek-jelekkan Nabi di mimbar, lalu ada yang wow yang marah. Arti wow kok, wow ndak kok kata. Bangi ya kalau ada saja orang meremehkan, melecehkan Nabi Muhammad, sekali lah dicakarnya orang. Tapi orang tu tak mengerti, bahkan tambah ejeknya. Maka wow ndak noleh, ndak jauh kasih ampun nih. Yang pacian dia itu nyoraguan nyawa mati. Jadi makhluk seperti yang wak barangkali yang wak anggap apa namanya hina seperti itu, najis paling besar kayak itu, namun ketika Nabi yang diejek orang bangkitnya sampai langsung kontan yang membunuh orang yang mengejek Nabi. Ya, jadi awak jangan sampai kalah lo deh. Dia makhluk tuh, makhluk seperti itu bisa begitu. Pokok makhluk seperti kita, kau diam-diam saja. Baik, semoga kecintaan awak kepada Nabi semakin hari semakin bertambah. Nah, bagi yang alun dape, yaitu dape, awak pasti kepengen dibawa ada Nabi di dekat awak. Pengen kan? Maka beberapa waktu di belakang kok, dalam sebuah keterangan dalam kitab Targhibul Mustaqim, yang mana kitab punyaan dari Syekh Nawawi Banten. Di situ ada diterangkan baidatu. Dijelaskanlah ada rajulun solih, seorang laki-laki yang soleh minal malikiyah, dari mazhab Maliki. Beliau mimpi dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu Rasulullah memberikan sesuatu kepada beliau. Siapa orang yang mau membaca Astaghfirullah li abawai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 100 kali, Astaghfirullah li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 100 kali, 100 jumlahnya 200, kulla yaum, setiap hari. Maka kata Rasulullah, kuntu ma'ahu aina makan, aku akan selalu bersamanya dimanapun dia berada.
Ku yang lawak sabut-sabut tadi tentang kelebihan Rasul, kini hadiah besar untuk awak dimawa, kamawa dimawa, tampak tak tampak awak harus yakin bahwa Rasulullah itu hadir bersama awak. Tadi gimana kira-kira ada seseorang yang awak cintai, kamawa itu selalu bersama awak, tentu perasaan awak senang, itu gembira besar. Orang yang awak cintai malah ikut jawab tarik, dan awak takuti yang awak cintai malah mengkhianati itu. Tapi Rasulullah akan selalu menemani awak. Sebenarnya diamalkan dan diamalkan, Rasulullah itu lah kasamu jawabnya taruhnya, cuman perhatian atau enggak itu beda tuh. Maka Nabi ku samu jawab tarui itu setiap beri salam ke Nabi bahasanya tetap mukhatab. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Gitu. Allah cek, Rasul cek, bahasanya bahasa khitab, bahasanya mukhatabah tadi. Berarti Nabi itu di masa alam go Nabi ada situ. Cuma permasalahannya apakah Nabi itu lerindu awak, lisuku awak, itu yang jadi pertanyaan. Ada sih ada, tapi mbak, sebagaimana Allah Ta'ala mau meliputi, tapi Allah tuh perhatian nak awak, Allah tuh tertarik aja awak, itu permasalahan. Ada awak bersama-sama, tapi terjadi pembiaran. Andaikan kebersamaan itu bersama-sama awak, dan di dunia aku kan ada orang kaya, ada orang bangsa. Cik dunia aja, ciknya bumi. Tapi pertanyaan, ada orang kelaparan kan? Aduh, menandakan apa tuh? Bersama-sama yuk, tapi kebersamaannya tidak. Andaikan bersama diiringi dengan kebersamaan, ada orang bangsa, ada orang kelaparan. Itu contoh, bersama-sama lain dari dunia aku, tapi dan kayu-kayu, dan bangsa-bangsa, dan sanang-sanang, dan merasai, ada tidak ada. Jadi wanda inginkan itu, wah inginkan Nabi, yolah sama jawab, tapi yo perhatian dan membimbing awak. Nah, melalui astaghfirullah li abawai Rasulillah SAW. Artinya betul, aku minta ampunkan kepada Allah untuk kedua orang tua Rasul. Maka pun dikomentari oleh Syekh Nawawi Banten mengatakan, ini dalil bahwa kedua orang tua Nabi adalah mukmin. Itu kedua orang tua Nabi mukmin. Yang mengejekkan kedua orang Nabi, kedua orang tua Nabi tidak mukmin itu yang tetangga sebelah tadi. Yang mengejekkan lah jalikan, yang dikejeknya wah, yo memang tak itu tak. Tak wow itu tak ya. Kalau tak kita sih makan kambiawan, kalau nyo makan wow malah itu kan. Itu orang tuh kebiasaannya pun memang itu pikiran. Apa kok berhenti dengan nyo lengkap? Apa kok berhenti dengan nyo banyak medianya? Oh media kan ada namanya Aswaja TV, laga kabu-kabu gambar mungkin kabu-kabu dolar mungkin seperti itu. Tapi orang tuh punya TV 9 ribu paling banyak dari macam hal karena banyak dukungannya. Tapi bagi awak dana bukanlah segala, otomatis. Ya, syukuri. Raja Mongol yang terkenal itu, suatu pejuang dari Mongolia yang bisa menaklukkan Asia Tengah itu takluk. Genghis Khan punya anak namanya Tulai. Tulai itu punya anak namanya Hulagu Khan, atau nama-nama orang India. Ketikanya menaklukkan Baghdad itu kalah
memberiman orang kalah cair nyobuat markas besar di luar kota Baghdad. Kemudian nyimbau sia ulama-ulama yang tinggal di Baghdad, oh datang kamu kicui ulama semua takui gabi. Ada ulama muda namanya Kadihan nyobai madok ka hulagu ko nyoba untuk nyoba kambing maksudnya kambing nampaknya kambing ko tropik ending tropik lah nyoba ayam sudah itu madoknya ka hulagu ikulah mau dicalek dua lu macam begitu lah sebanyak tu salah mutu dan menginstruksikan untuk memadukkan dan salah seorang ulama ikut ulama kami tekawan lu kalau orang anoko kalau orang kapiku kan pandangannya itu kan mencari zohir udah kecek anoko mencari kecek kadihan kok anak muda kok dan kau anu perlu kau oh perlu orang ladang badan tu mau apa untuk oh dan perlu orang menjangkui nah tu mau butuh kambing ada perlu dengan dadang suara tu ayam jago justru kalau kamu berteman ju ayam junto justru apa atau jambu aja lah baru berpikir ulah kok nak sembarang orang ada duit kau doang junto akan dia ada gaji lah ketelir iyalah anak itulah tapi patiku yo ulama musuh ini yang mengintanya kira-kira bambu bisa mengalahkan negeri kalian Islam ya Tuhan kalian Allah Nabi kalian Nabi Muhammad baru bisa kami bisa menjajah kalian aja kan kalian baru bisa menjajah kami sebenarnya tidak mensyukuri nikmat kami mengukuri nikmat latakapun nikmat dari Allah Ta'ala bahkan nikmat itu bukan mendekatkan ke Tuhan malah menjauh ke Tuhan justru dengan nikmat banyak maksiat banyak kami lalu kami bertangka kami berabui masalah jabatan masalah ini dan kami cari piti Tuhan dan betulnya masjid berlelang lampau rame-rame jadi kami nikmat Allah Ta'ala yang seluas dan sebesar itu tak kami syukuri ketika kami tak mensyukurinya maka Allah utuslah orang model kalian untuk menarik nikmat yang Allah berikan. Oke. Kemudian kira-kira apa caranya kalian bisa membuat kami angkat kaki di situ? Nah, aku pertanyaan yang menarik itu. Apa kok bisa kami kok bisa kalian kalah? Jawabannya, ya balik aja tadi saja. Ketika nikmat itu tak kami syukuri lah. Ketika kami bertangka, kami bersatu lah. Ketika masjid tangan, kami ramian lah. Ketika kami kurang selawat, kami banyak selawat lah. Itu kami syukuri nikmat Allah, kami betul-betul kami taat kepada Allah Ta'ala, kami betul kami atau kami persatuan, kami kuatkan persatuan kami nak kami tiga masalah kok. Insya Allah kepersatuan kami itulah yang nanti akan membuat kalian angkat kaki di daerah kami. Jadi inti ceritanya yang mengundang kerusakan itu adalah perbuatan. Sebaliknya beko yang makunya itu bisa terhormat itu juga karena akhlak awal. Nah jadi kau dan perlu jadi kau kan dalam membentuk akhlak baik. Tidak ada kurang akhlak yang baik, orang yang baik yang terkalahkan. Dulu masuk Nabi, dulu orang tu kafir, kemudian orang tu beriman kepada Nabi. Nabi tanya, ambu sangat tertarik dengan kalian ke jalan. Kok bisa kalian, walaupun dimasuk kafir, tapi kalian bisa mengalahkan musuh-musuh kalian? Nah, jawab seperti tadi, kami tidak menzalimi,
Kami tidak, kalau berjanji kami tepati, kami tidak ada mensolimi orang, gitu. Kami tidak ada membunuh orang, kami tidak ada mencelakan orang. Jadi akhlak itulah, ya akhirnya akhlak itulah yang membuat urangko bisa menjadi terhormat, urangko menjadi orang yang ditakuti oleh musuh-musuh. Nah, itu butiran cerita penyemangat gitu tentang kenapa Islam itu hancur, kenapa Islam itu bangkit lagi. Di masa Islamnya 800 tahun, kemudian hilang kalian. Spanyol itu punya cerita yang banyak. Ya, Spanyol itu kan ada klub bolanya kan namanya. Ada Real Madrid yang mana si Arsenal pernah mengabdi di situ, ya. Barcelona itu masuk ada itu, Spanyol itu. Anak itu udah boleh itu lanjut. Jadi kan menceritakan ada itu tentang bola. Yang kamu ceritakan ada Islam di situ dulu 800 tahun, tapi bapak bisa kalah. Harus Islam mengalami, gitu. Isabella, ya. Itu ada seorang pastor ulama Kristen. Beliau tuh suruh mato-matonya, kan di kota tuh kan oleh Islam banyak kali. Coba balanjolah ke orang Islam. Coba balanjo, Pak, kau barace Pak. Oh, barang mampuku harganya murah. Taruhlah 50.000. Tapi kalau Bapak ingin barangnya lebih rancak, adu di kawanan bos sebelah. Wah, tuh rancak tuh. Kalau boleh kurang itu. Kemudian nyoba lihat balik ke anunya, karena moto kantu ya kan? Pastor. Pak Pastor lapor, apa tuh? Kako kecil orang Islam di mengalir di pasar aja dong. Kalau barang ambo harga sekian murah, ada mau barangnya nak acak benar, tapi nerancaknya ada barang kawan. Kalau tak itu, kalau kini serang kalah. Kalau tak itu jiwa orang Islam di Spanyol kalah. 10 tahun kemudian, 10 tahun disuruh lo balik. Cobalah tanya ke orang Islam, melanjut ke orang Islam. Melanjut ke orang Islam, Pak, ku barang aja Pak. Oh mahal, kok ada sembarang dong. Ku sekian harga. Coba balik dapat sekolah, itu palsu tuh. Padahal itu sama Islam. Nah, sama Islam itu. Nah, kombo rasio kok barang kok asli. Kalau di sebelah itu banyak palsu. Padahal kita balik mungkin. Jadi Islam sama Islam katu modelnya nyoba kananya barangnya baa karugi kawannya sama-sama Islam. Lapor balik baliknya bos pastor kok kenyataannya baa kecilnya barangnya nerancak barang kawannya itu rancak delo palsu. Kok kesempatan awal itu serang orang Islam itu. Nah, itulah yaitu hancur Islam di Spanyol, di Barcelona. Yaitu karena itu tadi kepedulian. Kalau ya ada di satu kota, kalau mengalena, dadanya dong, kawan ada tuh, apa kok anu cek, tambah apa barang ada, ayo masuk. Ada lo di kota lain, ada no tuh, apa tuh itu nak usul atau nggak dibuka, lo punya dana biar. Udah lo jangan kamu balik itu suruh kata kamu, kalau satu orang itu dapat persen, no, ayo paham enggak? Kalau di kota lain itu enggak, ambil barang saya ambil, ada barang tuh, ya ambil barang ada di kadang ambil, padahal kami beda agamanya, tapi kok
Misalnya ada untungnya 10.000, dagingnya 5.000 kan ada. Atur saya kawan. Dalam ada dan mau lah atau lah untung tu kawan kelambu jadi untung. Ada tu. Dia dulu kawan kalau dah do barangnya dah wak tak kawan dah bisa. Udang tu 10.000 kalau barangnya dah dia. Nah, beda kan? Jadi dawak lu letak. Jadi nampak tadi kan pastor tadi kan bagi gambaran. Ketika orang Islam sama orang Islam itu saling menyayangi, saling mendukung, saling menjaga, saling menghormati, situlah kelemahan kafir. Ketika orang Islam itu saling menyerang, saling memburuan, situlah kekuatan kafir. Bukankah Al-Quran surah Al-Baqarah itu menerangkan di mana tak kekuatan setan ketika orang pilih. Nah, kalau bersedekah diusahakan setan supaya lama mati, Pak. Kalau lama mati, Pak, setan yang kuat. Kalau kuat itu sedekah, setan yang lama. Ya, kok gaji bukan minta sedekah ini ya. Udah begolnya dan nanti gini nanti kan. Nah, itu ditampilkan di Al-Quran. Kemudian secara negatif masih mulianya kan dulu kota apa namanya tuh negara yang betul-betul maju peradabannya barat dan timur kok terletaknya dulu di Baghdad. Terletak di Baghdad. Jadi banyak ketika diserang kalah seluruh ilmu-ilmu pengetahuan, buku-buku, manuskrip segala macam itu diambil di orang barat. Nah, mako sampai kalah itu tadi. Jadi kalau lagi lo harto, juga lo pangke, gilo padusi, gilo tikota, kan cerita, mana cerita tuh? Harta, tata, wanita. Itulah di kamu berdoa saudara kah. Ayo gilo cerita tuh kalau lah apa? Kalau lah wah sibuk itu masuklah maka sungai yang ada di apa tuh di Baghdad itu ada air, ada darah, banyak buku-buku penting Islam yang diambil, aset-aset Islam yang diambil. Di orang barat waktu itu tinggal anak-anak umur 5 tahun dan kadang-kadang ditapih induk-induk dibunuh. Kita tinggal ada getek-getek 5 tahun di dia sih. Nah, sebelum sedikit waktu itu buya-buya menasihati nak mau raja-raja kau, nak mau pejabat-pejabat kau, nak mau maka di nak mau itu numalih yang tinggal situ lain. Itulah sampai ke Zawiyah, pembuat surau di dia tuh di gunung-gunung. Itu yang pada akhirnya itu namanya jadi tarekat-tarekat. Nanti yang tarekat-tarekat itu. Nah, ketika Baghdad diserang hancur, Asia lah yang menyelamatkan anak-anak. Yang menyelamatkan anak-anak yang 5 tahun turun gunung lah buya-buya tadi, sufi-sufi tadi turun gunung. Aikolah dan akhirnya dan mengembangkan. Intinya kok, intinya kok lay tagap awak juga jiawan. Insyaallah wassalam. Pi kok tagap awak jo dunia tunggu kiamat. Ya, tunggu kiamat. Nemat kan cie selamat, cie kiamat. Jadi takut segala kaji awak. Kemudian kembangkan sesuai dengan yang awak miliki, yang awak punyai. Kelebihan awak yang besar, kelebihan awak niatkanlah untuk ibadah, untuk syiar Islam. Ya, tentu awak banyak kelebihan pokok awak menjadi ngaji, awak jadi uku sedenau. Beko ditambah gelar di belakang, ya. Uku itu gelar pertama. Kemudian mengiring, beko ada yang pandai IT-nya, ada yang pandai fotografernya, itu ada yang pandai sileknya, ungku silek, dan ungku macam-macam, ya, yang bisa untuk menambah khazanah agama orang. Kemudian terkait kita mungkin daklah mulai awal masuk bulan Zulhijjah, yang pasti
bulan Zulhijjah itu kalau petunjuk dari Nabi adalah penentuannya hilang. Bila lamalie salah seorang kamu akan hilal Zulhijjah. Di sabadanya Nabi mengecek bahwa penentuan Zulhijjah adalah melalui hilal. Nabi nak do mengecek do bila lah cukup Zulqia'dah 30 hari. Tapi Nabi mengecek dengan indahnya bila lah melihat salah seorang kamu akan hilal Zulhijjah dan di antara kamu ada yang mau berkorban. Jangan dipotong kukunya, jangan digunting rambut. Nah, jadi kapan 1 Zulhijjah? Itulah kita calik-calik lah, gitu. Ikut nampak bulan, apa kau di hari Rabu awak menceliak, apa kau di hari Kamis awak menceliak, ya calik-calik salah. Sabi-abi main kalau nak nampak kita pakai kaji lembu itu saja. Kaji awak hari Sabtu salambe-lambe itu. Hari Sabtu nanti tu salambe-lambe 1 Zulhijjah. Secara umum mungkin hari Kamis atau hari Jumat. Awak kita intai-intai saja. Ya toh. Kano awak tak lemo bulan nampak itu anu lain, awak tak seperti itu dong. Awak kalau nampak bulan hilal hitungkan kita tinggalkan sementara dulu. Ya pakai yang yakin, tinggalkan yang zon. Bang seperti itu kaji awak. Nah terkait dengan itu tentu itu ada yang korban segala macam menarik dakwah Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita selidik aja, kita renung-renung aja, Nabi Ibrahim bukan termasuk nabi yang paling pemurah, yang dermawan, yang banyak korbannya. Korban kambing 1 kali korban tuh pernah Nabi Ibrahim tuh membuat malaikat kagum. 1000 kambing kalau dikali 2,5 juta berarti 2,5 M. 300 jawi kalau jawi harago 5 juta itu jumlahnya hampir 5 M. Nah 7 M. Untuk 100 di kampung untuk barang nado. Nah kalau nado kita ambil aja kias aja ke kabau sekitar 30 juta dan elo untuk dikorbankan itu. Jadi kali 30 juta kali 100 sama dengan 3 miliar. Berarti 10 nominal 10 miliar Nabi Ibrahim AS sekaligus sekali mangan itu sekali berkorban. Sehingga membuat mereka kagum, manusia lain kagum kok bisa. Sedangkan orang cie guru ilmu bahasa bikin kamari cie kambingnya guru ilmu tuh. Nah kalau mau tahu alhamdulillah petang bawa lima korban ciko kambing pak ciko kambingnya lain panjang jambunya ini kan dimakan jambunya itu dengan yang lain. Jadi bako bisa tuh rasionya. Nah disitulah Allah Ta'ala rasio magigala Nabi Ibrahim wattakhazallahu Ibrahima khalila. Allah mengambil nabinya Allah Ibrahim dengan gelarnya Khalil. Khalil itu apa artinya? Tolan, konco palangkin. Itulah pokoknya akrab lah. Itu jodoh kawan nakik benar salah biasa katiduran sabun tie apa tuh bisa coba sabun tie itu nakik. Jadi dek nakik itu kaitan batu bisa itu terkait dengan pemuda tadi. Jadi malaikat polos Tuhan
bisakah atau le mungkin lo Nabi Ibrahim go dia galah holil sementara nyo punya bini, nyo punya anak, nyo punya harato le nak berbagi beku hatinya kecetuhan ke malaikat. Hei, malaikat-malaikat jangan dipandang bantu budakku, jangan dipandang kepada haratonya, tapi pandanglah kolbu. Alun tentu orang kayu itu sombong. Alun tentu lo orang bangsa itu tawan dua lagi. Ya, jadi kamu boleh tes. Kalau nak percaya kalian jangan ribu, silakan uji, silakan tes. Maka datanglah malaikat Jibril yang berbentuk manusia Bani Adam. Nah, tahu batanyo aku tanyanya unik. Ya Nabi Allah Ibrahim, ku kambing samanya koko siapa yang punya? Bara banyak kambing Nabi Ibrahim yaitu samanya 2.000 iku wawo. Itu banyak banyak mana banyak? Banyak kambing. Berapa banyak kambingnya? 2.000 iku wawo. Berapa jumlah kambing? 2.000 iku wawo. Itu banyak kambing Nabi Ibrahim. Wawonya 12.000. Berapa banyak kambing? Kalau kita lantas saja ciku wawo 10 ekor kambing, kali saja 10-12.000 itu menjadi 120.000 kambing Nabi Ibrahim itu 120.000. Jadi yang mengubalon kambing itu wawo. Wawo itu setiap wawo itu punya kala. Kalanya terbuat dari emas. Kala tahu? Kalau tipe orang kalu. Kala di wawo, kalu di orang. Nah, itu lagi kira apa namanya? Perimbangan. Ini kesamaannya kayak itu. Di sama-sama bame. Kala itu taruhlah cek kala itu 1 kilo kali 120.000. 120.000 kilo barang rupiah itu la yumkin ayuskar, maka jawab saja lah mungkin banyak di situ. Jadi dikaji-kaji ada sekitar sekian triliun. Ada pertanyaan kawan dari lain apa awal untuk pakai apa cocok. Kalau lari ke orang tasawuf itu cocok. Wow, pakai apa itu cocok. Kau nanti untuk manu pikir askete. Wah kan orang fikih, orang tasawuf itu kamu tahu aja. Bapak cocok. Wow itu najis. Dan ame itu najis. Jadi makanya siapa yang punya ame itu berarti lakanai najis. Untuk mensucikan ame itu, tolong dilakukan kamungku dalam rangka pensucian ame. Kalau baju cincin ame wak, sebenarnya najis. Kalau pindah kamungku, itu langsung jadi suci. Agak trik. Yusuf masih dijual. Yakin tak bawa najis? Ragu. Ragu apa bawa itu najis? Ame najis? Nah, untuk menajiskan ame kita pakai kaji mantik. Nah, kaji mantik itu kan ada pakai dia pada masuk roh, pada mampu seperti itu. Undang-undangnya untuk kata kita pakai kaji mantiknya. Emas adalah dunia, dunia kata Nabi adalah bangkai, bangkai adalah najis. Oleh sebab itu maka emas adalah najis. Bisa kan? Sahih. Nah, itu namanya kodiah. Wah, kaji mati kayak gitu. Saya baca tidak najis sampai. Benar ya? Emas adalah dunia, dunia adalah bangkai kata Nabi, bangkai adalah najis. Berarti emas adalah najis. Yang barabut-rabut ke bangkai siapa? Wow. Jadi ada lubang itu wow.
Jadi kaji ngomong semalam. Ibarat apa katanya itu atuh. Bahkan najisnya emas asyad apa? Licin. Nah, koma yang lalu itu halang lah aku kaji gue sekali lu kan. Nah, kau mengecek tadi lain apa wow bakal lo ngamen cocok. Kalau wow najis wow itu tuh mudah membersihkannya. Mudah membersihkannya. Cukup air campur tanah itu apuihan kapado itu kapado yang kane sudah tambah jadi sebersih mungkin dan cuci. Yang kane itu kulit bagian zohir. Itu kalau wow. Pian dujun yang parah. Wow dan sampai masuk ke dalam hati itu parah. Bi qalbihi kalbun. Bi qalbihi kalbun. Bi qalbihi kalbun. Bi qalbihi cinta berat. Itu. Nah, itu para soib, para pemburu. Ada namanya gini persatuannya. Morbi ya. Ketua leda udah ketua. Itu. Alhamdulillah. Ya nggak salah. Kalau ada pemburu-pemburu itu silakan. Tapi kalau dijago, mayang kanai kalau dicuci itu saja. Awak bukan benci tapi awak sayang. Bapak sayang, jangan jago. Dia mengejar sesuatu hobi, tapi jangan terlanggar dulu agak. Silakan hobi, agak mau jangan sampai terkorbankan itu saja. Jadi kalau ame pada najisnya, ame najisnya sampai menembus ke hati. Sajak pakai ame, inyo lah mulai nak banyak kurang. Nah kayu dulu ketika wanse Jawa kari, makan yuk. Asalnya lamanya ame, buka lo kecamatan, bagi salam atau siapa celah. Dulu mengicau saja nampak awak, inilah langadang cepat toin nampak awak. Sebegitunya emas kau bisa merubah hatinya pemarah, karena jiyame itu bisa mengotori hati orang. Gara-gara ame ria kan malah tak di tangan di kaki di telinga, di hati, wayu kan. Anjing wow tadi di mana cukup di kulit sebelah keluar, tapi kalau ame kamu najis sampai ma'rifat awak terganggu kepada Allah. Ada lebih bayu pada najis ame itu maka kejamu tolonglah tak kamuku anak perempuan dia bertahan aja najis seperti itu. Nah kalau dia masuk bang untuk menyediakan pembangunan awak ya itu nah kok anak nosir kalau tanda itu saling kecil dengan kadang saya kira. Jadi anu kok apa namanya ame ko tuh bako jadi coba kau kaji lu sudah lebih kau jangan sampai penasaran najis ame boleh nak kaji baru kok udah viral kamu punya kok ya tuh itu modelnya. Jadi kalau seperti itu wow najis syariat ame bisa menjadi najis hakikat. Jadi ame ko najis atau suci tergantung beko apa ini saja pakai ame rajin menghadiri majelis zikir halqah apa tadi itu apapun kepanjangan beda tadi halqah minang tadi itu suci ame apa orang pakai itu. Tapi ketika bangsa rajin ke masjid saja kayu nak mau cari masjid lain atau najis itu dah banyak lah bagi gitu. Tapi berarti awak boleh awak pakai ame, tapi lebih tinggi lagi ame itu bisa diupayakan diperbantukan kepada untuk kemajuan agama. Itu sekilas masalah
Nah, najis ke emas, kenapa? Wow, bisa lo pakai kayak emas. Itu kekayaan Nabi Ibrahim. Nah, di antara sejarah yang mengatakan biasanya yang makan kambing apa? Dia kakak di bawah itu masuk zaman sia serigala nak mau makan kambing. Umar bin Abdul Aziz, Aziz ada seko. Cuma Umarnya lah, Umarnya ada di situ. Umar bin Aziz itu keadilannya pemerintah 2 tahun sekian bulan itu, 2 tahun sekian bulan. Pengomong aku sebagai itu, doa. Ya cerita rumahnya, selama 2 tahunnya memimpin 2 tahun sampai meninggal 2 tahun lebih bulan itu, tidak pernah yang mandi wajib itu mau maaf ya, itu perjuangannya. Ya. Artinya apa? Artinya saking kuatnya untuk dakwanya keadilan segala macam, tak akan lalu sama seluruh ini. Dan kawan 2 hari baru tambah lebih di. 2 hari jadi presiden malam nanti kan leh. Lampe itu dah. Susah. Umar bin Abdul Aziz. Ya kan? Betul kekuatan. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu keadilannya mampu serigala ndak amun mau makan kambing. Batu serigala itu takut itu batu. Takut keadilan khalifah wak makan jo kambing walaupun sawah kambing tuh malu nyo sagan. Jadi jo hewan-hewan ganas jadi ramah di pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Sagan. Satu malam ada kambing yang diterkam oleh dek serigala. Rupanya sesaat sebelum itu Umar bin Abdul Aziz telah meninggal. Baralamu wasu serigala 2 tahun lebih wasu. Pas meninggal, itu kayak orang kelaparan mau buku banyak gitu. Dah, salah saya. Kaji udah, nah itu jadi kandung udah tuh. Asal serigala memakan kambing waktu itu ya, berarti telah meninggal khalifah. Malam ini. Nah, cerita unik sekedeleng Ba'dul Arifin untuk belahan bawah ke depan. Ba'dul Arifin ko sebagian daripada orang arif pada Allah Subhanahu wa taala itu bawa kambing tapi tidak nyoba balado. Dan mau balado serigala. Lalu udah baru kambing lalu disuruh serigala tolong atur kambing macam-macam. Cukup bayangkan serigala pemangsa kambing dan dimangsa. Ayam menjago kambing lari-lari kambing terlalu jauh nah. Karena orang yang punya kambing lalu serigala aku lah yang bertugas jadi satpol pp kambing lewat udah kebetulan Ba'dul Arifin mulai bangun. Pak, yo kok nak serigala kok? Yo kok nak kambing kok? Yo kok bisa akur? Cerita sajak pilu serigala kok akur jo kambing kecek Ba'dul Arifin. Oh sajak pilu akur serigala jo kambing sajak akur dan punya kambing jo Tuhannya. Katus kita itu tolong deh ya. Saja bilo akur kambing itu serigala juga kambing. Saja akur orang yang punya kambing jo Tuhan. Ba'dul Arifin itu ya, itu orang yang selalu bermakrifat kepada Allah Subhanahu. Ketika awak akur dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang akan mengakurkan yang lain juga. Nabi Muhammad itu mengusahakan kayaknya makhluk-makhluk lain kan itu hewan-hewan, harimau segala macam tuh kan Nabi kan sagannya bahkan mengucapkan salam malah kok bisa makhluk-makhluk lain tuh sagan kan Nabi
Karena Nabi adalah orang yang akur dengan Allah Subhanahu. Jadi tolong diperhatikan diri kok mandet rasaki, kok jodoh jauh, kok mengaji tidak dapat. Tolong perhatikan hubungan wak Allah. Bau hubungan Allah Taala baah. Asanca hubungan wak Allah Taala Allah lanang kapan bagus hubungan awak jo manusia. Buya almarhum Buya Zubir dulu ketika nyopakir sambil memakir makir tau kan dia lah nampak nak gadis ulang batal lakinya menggaduh tu baalai apa kau pakir nak boleh bercinta itu ceritanya tapi waktunya kena tepat sebenarnya. Bagaimana agak cek anak gadis itu wang pakir orang kan dulu dipakir tu kalau mengadukan dua layah aja orang. Jadi di kemudian hari buya aku lah jadi buya, lah jadi ulama, lah jadi ungku, lah jadi lah dipanggil wirid pinta mari. Satu kali beliau wirid pas. Oh, ada tu berusin yang tadi itu sekian tahun yang lalu tu. Wajah nama Nona Sari mana? Tak kau nama Nona Sari. Ya dulu ya kan udah tak kaki ni lah ya. Kalau tak kaki ni dia ya pokoknya kau cek. Mamu ada kau ibu aja katakan. Orang nampak kalau mengalih tu mah. Sekarang orang gadis datang harus mempunyai prosedur yang ketat. Apalagi ya eko alam yang punyai. Artinya apa? Ketika awak yang mengajak alam itu tak berang model Allah mana ketika awak betul-betul mengamalkan kaji awak perbaiki hubungan Allah Ta'ala yang alam itu yang ditundukkan Pak. Memang itu kata Allah Ta'ala adalah hadis qudusnya ya dunia, hai dunia kau harus tunduk kepada orang yang tunduk kepadaku. Jadi kalau tunduk kepada Allah dunia itu ditundukkan awak. Jadi kalau ada orang ini cari-cari kerajo itu salah, itu cari kerajo kalau ada cari kerajo itu cari kerajo itu tak itu baca jangan awak yang cari kerajo tapi kerajo kamu cari coba jadi ungku panah aja tuh jadi ungku banyak sunatnya baikkan hubungan dengan masyarakat ku indah atau ku nak pakai rumun antri bang tiba pak jadi ada kalenda antri mak permasalahan waktu lain dulu panjang tidak ada orang datang kini panjang baca rumah seleksi. Nah kalau guru aku kan itu lamar saya merasai kok itu lamar saya merasai banyak karena udah anaknya tipu itu kalau di sini ada buaya sampai mungkin tapi lain dari sini kan ya mak guna mungkin di sini antri artinya apa? Kalau lawak bantu-bantu amalkan kaji awak perbaiki hubungan Allah Subhanahu Wa Taala Allah lah yang akan mengatur yang awak butuhkan insyaallah amin ya rabbal alamin. Jadi cerita-cerita tadi itu abinya di lain Allah di mana berakhir aku saya punya berakhir ikut yang punya adalah Allah cuma kini Allah titipkan di tangan kamu. Jadi seluruh barang-barang yang ada barang-barang Tuhan yang ada waktu wadah boleh ngecen tu punya wadah cuma yang ada Tuhan menitip nyoba malih awak ada malih awak mengalun piti malih awak korban karena awak menganggap punya awak tapi kalau anggap tak punya awak doh punya Tuhan murah lagi nih tapi kalau anggap tu punya awak susah lagi nih itu jadi kecil aku punya Tuhan kini dititipkan Tuhan tentu kau pulangan kepada Tuhan dengan caranya macam-macam sedangkan korbankan di akhir cerita akhirnya kalau Yunio meminta malaikat Jibril ambillah tapi dengan catatan yang punya Tuhan tolong batas sampai ke Tuhan subuhun kudusun rabbul malaikati waruh sekali dagi seperempat sekali dagi setengah dibaca sampai kali ambillah sadono jo jo kala-kalae ambillah sadono lagi kepada Jibril sudah tu baru lagi Jibril menampakkan
penyamarannya membuka ambusan nama lagi kayak nah kalau kena biasa nah itu tuh karena aku nak makan kambing lah tuh mengantar tadi ala terangah mereka mengadu Tuhan baca doa Tuhan pun makan kambing orang malaikat Tuhan jual aja kambing tuh balian ke tanah tuh diwakafkan ke seluruh kaum muslim di mana tuh kini tanah tuh aduh hawak situ tuh tidak tahu dari kemana dia tuh ada biar Israel barangkali kisah itulah yang bisa Ambo sampaikan. Seluruh yang telah disampaikan tadi semoga ada berkah bersama. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang disampaikan guru kita tadi, yang beliau sampaikan tadi, awak adalah untuk mensiarkan agama Allah, mensiarkan agama Rasulullah. Jadi apakah gadang majlisnya, ketik majlisnya, karena poinnya bukan di majlis. Jangan diukur keberhasilan suatu majlis itu karena besar dan kecilnya. Tapi yang diukur adalah dari majlis yang ada itu ledak bertambah ketakwaan orang kepada Allah Subhanahu, lebat tambah kecintaan orang kepada Allah dan kepada Rasulullah. Itu. Aku dulunya banyak, cuma yang dicarinya begitu apa? Dari sejuta majlis ala-barita piti kecumpul alarinya ke alam ya tak ke Tuhan berarti lamanya lainnya jadi dakwah kalau ada rezeki kita kumpulkan tapi bukan rezeki itu menjadi tujuan. Semoga niat kita dijaga Allah Subhanahu wa taala, semoga hati kita dijaga Allah Subhanahu wa taala, semoga yang tadi cinta kepada Allah dan Rasul membuat Rasul selalu menemani kita. Amin amin ya robbal. Mohon maaf terlalu panjang barangkali apa yang ditunggu malam ini dari awal sampai akhir itu jadi ibadah kan? Kalau salah dalam penyampaian tolong dimaafkan, tapi kalau ada fawaidnya, ada faedahnya tolong sama-sama kita amalkan supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.